Halo, Assalamualaikum. Welcome to Sky Catriana Channel. Di video kali ini aku mau share tentang proses pembuatan visa Piku atau suami aku gitu. Kalau yang udah followers Instagram aku pasti udah tahu kalau suami aku tuh udah berangkat duluan untuk kuliah di New Zealand. Dan di sini aku mau share tentang apa-apa aja yang diperluin untuk pembuatan visa. Visanya itu visa student untuk master ya S2. Dan karena di Instagram sudah ada beberapa temen yang nanya juga dan penasaran gimana caranya bisa berangkat ke sana atau mungkin prosesnya itu kayak gimana, karena prosesnya itu panjang dan ribet banget plus ada drama-dramanya banyak. Tapi di sini aku mau share secara teknisnya aja untuk proses pembuatan visanya ya. Apply visa student itu kan perlu diterima dulu di kampus yang dituju. Jadi setelah mendapatkan offer letter dari kampusnya, itu setelah melalui beberapa proses, baru kita bisa apply untuk visa. Oh ya, aku mau disclaimer dulu ya, kalau proses pembuatan visa ini kita semuanya tidak ada lembaga beasiswa yang membantu, jadi kita semua pakai biaya sendiri. Jadi nanti kita akan keluarin harga-harga yang memang untuk apply yang dia pakai biaya sendiri. Jadi nggak dibantu sama beasiswa dan nggak ada yang gratis gitu maksudnya. Yang gratis itu cuman agent studi internasional kita yang ngebantu kita untuk bisa berangkat gitu. Jadi dari daftar kuliahnya sampai apply visanya itu dibantu listnya kita perlu apa aja. Lalu mari kita mulai dengan mengetahui apa aja list yang diperlukan atau berkas-berkas yang diperlukan untuk apply visa student master. Bisa lihat di sini ya. Aku coba taruh di sini muat apa enggak karena poinnya ini banyak banget. Bisa di screenshot atau di pause dulu buat dilihat, atau bisa dicatat juga boleh. Ada 22 poin ya, tapi untuk mempersingkat waktu mungkin yang poin-poin yang bisa disatuin aku satuin. Nah sekarang kita coba bahas satu-satu ya. Yang pertama dan kedua itu kan ijazah dan transkrip nilai ya, itu bisa disatuin. Ijazah dan transkrip nilai tentunya kita dapetin dari kampus yang sama. Kampus yang sama waktu suami aku apply S1. Jadi di sana itu kan dulu suami aku udah lama banget ya lulus kuliahnya dan udah kerja sekitar 10 tahunan. Jadi si format ijazah dan transkripnya belum update, belum yang kayak sekarang. Si kampus yang di New Zealand itu minta untuk bentuk transkrip nilainya itu ada informasi di mata kuliah ini kita dijalanin di semester berapa. Nah itu kan belum ada ya, jadi baru ada mata kuliah ini terus berapa SKS, tapi dijalanin di semester berapanya belum. Nah sekalian itu pas minta ke kampus itu sekalian di bahasa Inggris kan, dan sekalian dibuat format seperti itu. Dan katanya sih udah banyak sih kampus sekarang yang format nilainya udah seperti itu, cuman karena angkatan tua ya jadi belum update. Akhirnya di kampus itu dibuatin versi bahasa Inggrisnya. Oke, untuk poin keempat itu adalah copy paspor. Biasa ya paspor itu ID-nya, jadi kita foto atau di scan, terus juga riwayat perjalanannya. Jadi setiap lembarnya riwayat perjalanan kita di fotoin juga. Tapi kalau misalnya paspor kamu itu mau habis di 7 bulan ke depan, misalnya 7 bulan lagi mau habis gitu, jadi lebih baik di update dulu paspornya, baru paspor yang baru itu yang di scan ID dan halamannya gitu. Tapi kayaknya halaman pertama aja karena nggak kemana-mana. Yang kelima itu foto ukuran 3,5 x 4,5 standar visa ya. Tapi untuk visa student master New Zealand ini dimintanya backgroundnya itu nggak putih, backgroundnya itu abu-abu muda. Dan anak-anak juga karena student itu abu-abu muda ya. Tapi kalau yang aku sendiri kayaknya beda deh, yang putih sendiri kalau nggak salah ya. Nanti update lagi di video selanjutnya. Poin ke-6 dan ke-7 itu adalah bank reference dan bank statement. Apa bedanya? Bank reference itu kayak surat pernyataan bank kalau memang kita adalah nasabah bank tersebut, dan yang ke-7 itu bank statement adalah kayak semacam rekening koran. Memang rekening koran, jadi proses keluar masuk uang kita selama 6 bulan terakhir itu kita kasih lihat gitu, apakah jumlah uang yang kita punya juga apakah memang sanggup untuk buat kita hidup di New Zealand apa enggak, karena kan kita ini semua pakai biaya sendiri ya, plus biaya kita kuliah, biaya hidup kita selama kuliah, plus biaya kuliahnya juga harus kita liatin.
Nah, lanjut ke poin ke-8, itu adalah medical check up atau MCU. Untuk MCU ini cuman bisa dilakuin di untuk Jabodetabek ya, cuman bisa dilakuin di 2 rumah sakit, kalau nggak salah rumah sakit Premier Jatinegara dan yang satu lagi Premier Bintaro. Jadi cuman ada di 2 tempat itu, dan di situ MCU-nya kita daftar khusus untuk apply visa. Dan untuk apply visa, MCU itu nggak bisa kita lihat hasilnya gitu, kita nggak bisa tahu ini kita hasil cek darahnya apa aja isinya, atau urinnya gimana, dan kita juga ada wawancara sama dokternya, dicek mata juga, itu kita nggak bisa tahu hasilnya. Kita cuman nanya besokannya aman nggak, dibilang aman-aman aja, udah langsung di verifikasinya itu nanti medical check up-nya langsung dari rumah sakit ke tempat kedubesnya itu. Kita sama sekali nggak megang salinannya dan kita nggak tahu, jadi di situ kenapa bisa deg-degan banget gitu ya nunggu visa itu. Yang poin ke-9 adalah SKCK atau surat kelakuan baik ya biasanya kita sebut, dan SKCK ini juga nggak bisa kita kasih SKCK yang untuk kerja biasa di Indonesia gitu. Jadi kalau kalian udah punya SKCK nggak bisa langsung dimasukin yang itu aja, karena kita harus apply lagi SKCK khusus internasional, student internasional. Di SKCK juga namanya beda ya, jadi ada khusus untuk apply student in New Zealand, dan kalau aku sendiri itu worker spouse dependent worker student gitu, pokoknya New Zealand dan negaranya spesifik gitu, nggak bisa dipakai buat di negara lain. Poin 10, 11, 12 itu biasa ya, KTP, KK, akta lahir, semuanya di scan, di foto, dikumpulkan di satu folder. Untuk poin 13 itu offer letter. Offer letternya itu maksudnya dari kampus yang udah nerima suami ya, jadi udah ada bukti kalau dia keterima di kampus itu, harus mulai kuliah kapan, dan yaitu untuk apply visa gitu. Poin 14 itu fee receipt. Fee receipt itu untuk bukti pembayaran kuliah. Selanjutnya poin 15 itu statement of purpose. Jadi tujuan surat gitu ya, isinya yang menjelaskan kalau saya namanya ini, saya mau kuliah di sini, kenapa pilih New Zealand, kenapa pilih kampus itu, dan kenapa pilih jurusan itu kita jelasin. Dan ini tips buat kamu, kalau misalnya disuruh bikin surat itu, jangan statement kalau kita memang misalnya berniat untuk tinggal lama di situ, jangan statement kalau kita pengen tinggal lama di situ gitu. Jadi gak usah dulu sebutin, makanya kita pengen belajar dan nanti akan mengimplementasikan hasil kuliah kita di negara kita. Dan selanjutnya itu poin 16, formulir aplikasi student. Nah, formulir aplikasi student ini ada kodenya kayak INZ 1012, isinya tentang informasi si studentnya, dan INZ yang 17-nya itu INZ 1025 itu tentang mekanisme keuangannya, kita gimana bayarnya atau apanya, tapi nanti di form itu sendiri udah jelas sih gimana bayarnya, dari mana, apa gimana gitu. Nah, nanti tuh ada di websitenya, jadi form itu kita harus isi dan dikumpulkan juga gitu. Jadi nanti ada linknya di description kalau misalnya ditanyain form aplikasi student biasanya, nanti bisa dilihat di link itu ya. Untuk poin 18 itu bukti pembayaran student visa, jadi kita udah bayar student visanya, dimasukin juga di berkas itu. Dan poin 19 itu ada form lagi form yang bisa diambil di link deskripsi itu kodenya INZ 1014, isinya itu tentang sponsor financial student. Jadi kalau misalnya ada orang yang mensponsori, bisa orang tua atau siapa, tentang finansial kita di sana itu bisa isi di situ. Tapi karena kita suami juga pakai biaya sendiri, jadi dia isi kalau diri dia sendiri yang mensponsori diri sendiri gitu. Selanjutnya poin 20 itu CV. Biasa CV yang kita apply ke kantor-kantor kalau kita ngelamar kerja itu ada riwayat pendidikan, riwayat kerjaan, basic information tentang kita di CV itu. Nah, setelah semua berkas itu kita kumpulin nih, udah ada di dalam satu folder, udah kita apply ke agent atau mungkin udah ada, itu kita kan bayar ya, nanti buktinya juga dimasuk di berkas itu kan. Terus bayarnya itu waktu itu kita dibantu sama agentnya, bayar secara online langsung, dan udah ada buktinya. Itu nggak langsung beres gitu aja, setelah submit kita harus verifikasi paspor.
Jadi yang apply visa dan paspornya ini sama orangnya itu dilihat bener apa enggak. Nah, verifikasi paspor itu dulu biasanya kan ke kedubes masing-masing negara, tapi sekarang udah ada third party-nya gitu, ada satu perusahaan yang membantu untuk verifikasiin, namanya VFS. VFS itu singkatan dari Visa Facilities Services. Jadi membantu untuk memverifikasi yang apply visa gitu. VFS itu lokasinya ada di Mall Kuningan City. Di situ untuk semua negara ada. Jadi ada untuk khusus untuk Asia, khusus untuk Eropa dan New Zealand dan Oceania ya. Di sana itu benar-benar yang masuk itu cuma boleh orang yang apply visanya, nggak boleh ada orang lain dan nggak boleh bawa laptop. Kalau nggak salah ya, nggak boleh. Banyak lah aturannya dan benar-benar kita dijaga cuma datang sendiri. Di sana kita selain verifikasi kita juga diwawancara dan melakukan pembayaran untuk verifikasi itu juga. Pembayaran untuk verifikasi itu 271.000. Jadi nggak cuma biaya visa aja, biaya verifikasi juga ada lagi ya. Nah, akhirnya selesai juga itu semua tentang apa aja yang diperluin untuk apply visa student ya, minus dramanya, karena dramanya itu banyak banget. Selama kita nyiapin berkasnya itu satu persatu, ada aja yang harus dibenerin. Alhamdulillah tapi udah selesai dan udah berangkat juga suaminya. Untuk next video aku mau sharing tentang apply visa aku dan anak-anak. Visa aku itu dependent worker student ya, dan untuk anak-anak itu visa student. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Share kalau memang menurut kamu video ini bermanfaat buat temen kamu. Bye bye.